Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Davion. Di video kali ini, kita bakal masuk ke season 2 dari anime Tondemo Skill The Isekai Orumeshi. Setelah libur cukup lama, akhirnya petualangan Mukouda dan para jumanya, Vel, Sui, dan Dora-chan, lanjut lagi. Di season terbaru ini, Mukouda kembali menunjukkan skill absurdnya, Online Grocery, yang lagi-lagi bikin para monster high rank takut, tapi juga bikin perut kita keroncongan. Di episode 1-6, bakal ada makanan baru, monster baru, skill baru, sampai upgrade kemampuan para jumanya. Vel makin rakus, Sui makin imut sekaligus makin OP, dan Dora-chan tetap kaotik tapi bikin cerita makin seru. Jadi, buat kalian yang penasaran apa saja kejadian seru di awal season 2 ini, langsung aja kita mulai pembahasan Tondemo Skill The Isekai season 2. Episode 1-6. Siap? Yuk gaskeun. Koda memutuskan membuat gyoza menggunakan daging giling monster orc general yang sudah lama ia simpan di inventory. Tentu saja, bahan-bahan penting seperti kulit gyoza dan bumbu khusus wajib dibeli lewat net super. Isian bintang 5. Daging orc general dicampur dengan rempah-rempah dari dunia nyata. Dan pastinya kubis yang diperas airnya. Semua diuleni hingga sempurna. Gyoza dimasak dengan teknik pan fry sempurna. Dipanggang hingga bawahnya renyah, lalu dikukus dengan air tepung agar matang merata. Hasilnya, gyoza dengan rasa umami daging monster. Tekstur renyah di luar dan juicy di dalam. Vel si serigala dan Sui si slime langsung ketagihan. Tapi, kenikmatan gyoza ini rupanya tercium oleh tamu tak diundang. Saat Mukouda sedang asik menikmati gyoza buatannya, tiba-tiba seekor monster kecil muncul dan langsung menyambar makanan di piringnya. Monster ini adalah Pixie Dragon, sejenis naga kecil yang langka dan dikenal sangat cepat. Pixie Dragon ini langsung jatuh cinta pada gyoza. Tanpa meminta izin, dia langsung menyatakan diri untuk menjadi juma monster kontrak Mukouda agar bisa makan enak setiap hari. Mukouda kini punya 3 monster kontrak super kuat. Pixie Dragon yang kini jadi anggota baru ini diberi nama Dora-chan. Mukouda protes karena Dora ingin nama yang lebih keren, tapi ya sudahlah. Mukouda harus pasrah, dia kini adalah tuan dari Fenrir, slime dewa air, dan naga pixie. Tak lama kemudian, Mukouda dipanggil Guildmaster Rodolph untuk menyelidiki hutan utara. Monster Venom Tarantula jadi agresif. Mukouda shock saat Vel dengan santai bilang dia sudah membasmi monster-monster itu karena mengganggu saat mereka melintas. Ternyata, monster-monster itu marah karena takut pada aura Dora-chan yang baru masuk. Untungnya, Guildmaster Rodolph memberi info emas. Daging Venom Tarantula itu enak. Rasanya seperti kepiting. Mukouda pun setuju mengambil bangkainya. Malam itu, Mukouda mengadakan pesta kepiting dari daging laba-laba raksasa untuk merayakan bergabungnya Dora-chan. Menu utama, nasi goreng crab, fuyung hai, dan salad. Menu favorit, cangkang utuh Venom Tarantula dipanggang, rasanya seperti kepiting bakar. Pesta pun ditutup dengan Mukouda yang kelelahan dan kenyang. Keesokan harinya setelah urusan guild selesai, Mukouda teringat satu masalah besar. Dia masih menyimpan bangkai monster raksasa Earth Dragon yang Vel buru dulu. Bangkai naga ini terlalu besar dan mahal untuk diurus sembarangan. Guildmaster Rodolph pun memberikan rekomendasi. Erlan, Guildmaster di Dungeon City Doran, yang punya keterampilan membedah naga kelas 1. Fix deh, Mukouda punya tujuan baru. Petualangan Mukouda, Vel, Sui, dan Dora-chan untuk mencari tukang ngelebur naga raksasa pun dimulai. Mukouda, Vel, Sui, dan Dora-chan akhirnya tiba di kota Doran. Kedatangan 3 monster kontrak yang super langka ini langsung bikin heboh di gerbang.
Keributan ini langsung menarik perhatian Erland, Guildmaster Doran. Erland ini adalah elf yang sangat terobsesi pada naga. Ia menyambut Mukoda dengan kegembiraan yang berlebihan. Begitu Mukoda memanggil bangkai Earth Dragon dari item box-nya, Erland langsung histeris. Dia bilang ini adalah momen paling berharga dalam hidupnya. Erland pun menghabiskan waktu semalaman penuh untuk mengukur, menganalisis, dan mencatat data naga itu. Respect untuk dedikasi si Guildmaster naga ini. Setelah selesai mencatat, Erland mencoba membelah kulit Earth Dragon menggunakan Mithril Knife milik Guild. Tapi, apa yang terjadi? Pisau Mithril itu patah. Ternyata kulit Earth Dragon terlalu keras. Erland menyimpulkan mereka butuh Mithril ore yang lebih murni, dan satu-satunya cara mendapatkannya adalah pergi ke dungeon. Vel dan Dora langsung semangat banget. Tapi Mukoda cepat-cepat mencegahnya. Kalau Vel mengamuk di dungeon, privasi mereka akan hilang total. Untuk menenangkan Juma yang kesal karena rencana dungeon dibatalkan, Mukoda punya jurus andalan, makanan enak. Ia membuat Butaki Mochi Don instan dari Net Super. Tentu saja makanan ini berhasil membuat Vel dan kawan-kawan kenyang dan tenang. Makan malam Mukoda tiba-tiba diganggu oleh dua dewa baru. Ada Kagutsuchi, dewa kerajinan, dan Hephaestus, dewa perang. Mereka datang setelah mendengar dari Dewi Ninlil tentang skill Net Super Mukoda. Seperti dewa-dewa sebelumnya, mereka datang untuk menukar berkah dengan barang-barang dunia nyata. Mereka meminta sake dan shampoo baru. Berkah dewa kerajinan diberikan kepada Sui. Berkah ini memungkinkan Sui untuk meningkatkan kualitas bahan mentah, termasuk membuat Mithril menjadi lebih murni. Berkah dewa perang diberikan kepada Vel dan Dora-chan karena Mukoda menolak. Berkah ini memberikan peningkatan status tempur sebesar 50%. Mukoda kini punya 6 dewa yang siap dimintai item. Dan yang paling penting, Slime Sui kini punya skill Blacksmith Dewa. Dengan berkah baru Sui, Mukoda mendapat ide brilian. Ia teringat bahwa ia masih menyimpan Mithril ore dari Mithril Lizard yang pernah ia kalahkan dulu. Mukoda meminta Sui untuk memproses Mithril ore lama itu menjadi pisau menggunakan berkah Dewa Kerajinan. Hasilnya, Mithril Knife Plus. Pisau ini jauh lebih kuat dari pisau guild manapun. Masalah Earth Dragon pun terpecahkan tanpa perlu masuk dungeon. Tentu saja, Vel tetap kesal karena rencana petualangannya dibatalkan. Tapi Mukoda sudah punya pisau pamungkas untuk membedah Earth Dragon dan menikmati daging naga raksasa. Kabar baik datang dari Erland. Setelah Mukoda menyerahkan Mithril Knife Plus buatan Sui, Guildmaster yang terobsesi naga itu berjanji membedah Earth Dragon dalam 3 hari. Sambil menunggu, Vel, Dora, dan bahkan Sui mendesak Mukoda untuk masuk dungeon untuk menguji kekuatan mereka. Mukoda awalnya menolak, tapi setelah dengar betapa bahayanya dungeon, butuh stok makanan untuk sebulan. Mukoda memutuskan membuat persediaan dulu. Mukoda pun belanja habis-habisan. Dia beli kompor sihir 4 tungku dengan oven. Ini wajib agar dia bisa membuat masakan yang lebih kompleks dan dalam jumlah besar. Mukoda memasak stok makanan full gizi, termasuk gyudon daging wyvern, nimono monster, tonkatsu, sup miso, dan beef stew. Semuanya disiapkan agar Jumanya tidak kelaparan di dalam dungeon. 3 hari kemudian, pembelahan selesai. Mukoda mendatangi guild untuk menerima imbalan. Mukoda hanya dapat menjual sedikit material naga, karena material naga sangatlah mahal di antaranya. 2 botol darah naga setengah hati naga, 1 taring naga. Total penjualan sedikit material ini, 3.800 koin emas. Mukoda langsung jadi jutawan dadakan hanya dari menjual sedikit bagian naga. Sesuai janji, Mukoda memberikan daging naga pada Erland.
Guildmaster itu langsung melupakan semua tugas guildnya dan menyeret Mukoda ke rumahnya untuk pesta roast dragon. Menggunakan oven barunya, Mukoda membuat roast dragon. Potongan daging earth dragon besar dipanggang bersama sayuran dan dibanjiri saus steak bawang putih favorit Vel. Rasa daging naga ini diakui sangat luar biasa. Gabungan sempurna antara sapi, babi, dan ayam. Bahkan Vel dan Dora-chan sangat menikmati dan Erlan sampai menangis karena impiannya memakan naga terwujud. Saat Mukoda sedang menyiapkan persembahan, tiba-tiba Dewa Perang dan Dewi Angin muncul lagi. Mereka khawatir Mukoda akan terluka di dungeon dan mengancam pasokan makanan mereka. Akhirnya, Mukoda dipaksa menerima berkah pertahanan baru. Berkah dewa, laut. Kini Mukoda punya 4 berkah dewa dan skill pertahanan yang overpowered. Dengan skill pertahanan baru, stok makanan penuh, dan senjata yang sudah ditingkatkan Sui, Mukoda tak bisa mengelak lagi. Dia harus masuk dungeon. Saat mendaftar, Mukoda bertemu Bianca, guild receptionist dari kota sebelumnya, yang kini bekerja di Doran karena kekurangan tenaga kerja. Bianca masih terpesona dengan aura Vel yang mof-mof. Akhirnya, Mukoda, Vel, Sui, dan Dora-chan memasuki dungeon. Begitu masuk dungeon, Vel yang bersemangat langsung tancap gas. Mukoda harus menanggung derita ditarik. Vel meluncur kencang melewati lantai Zako. Mukoda sadar ada jebakan aneh. Vel pun menjelaskan filosofi dungeon. Dungeon adalah makhluk hidup. Ia memikat petualang dengan harta, lalu membunuh mereka dengan monster dan jebakan, menyerap mayatnya untuk tumbuh mengerikan. Saat beristirahat di lantai 15, parti Mukoda bertemu dengan parti Iron Will, Vincent, DKK, yang pernah menolong mereka keluar dari kerajaan Reisphere. Iron Will kaget melihat Mukoda kini punya Pixie Dragon, Dora, dan slime super kuat, Sui. Mukoda mengajak mereka makan gyudon dari stok makanannya. Iron Will langsung syok karena tahu Mukoda menggunakan daging wyvern, bahan super mewah yang rasanya sangat lezat. Iron Will pun berterima kasih dan melanjutkan eksplorasi hanya sampai lantai 15 parti Mukoda turun lebih dalam. Di lantai 20, Sui menemukan peti harta karun. Vel memperingatkan Mukoda bahwa peti ini bisa jadi jebakan beracun. Mukoda pasrah karena dia merasa tidak punya skill pertahanan. Tiba-tiba, Dewi Angin Ninlil berbicara langsung kepada Mukoda. Dia bilang, karena Mukoda sudah menerima 3 berkah dewa, Ninlil, Hephaestus, dan Kagutsuchi, berkah laser seperti miliknya, kini memiliki kekuatan setara berkah normal. Artinya, Mukoda sekarang kebal terhadap racun dan penyakit. Mukoda pun berani membuka peti yang isinya ternyata gas beracun. Mereka terus mencari. Setelah membunuh Mimik, monster peti harta, mereka mendapatkan Mithril Short Sword dan banyak permata. Loot yang mantap. Petualangan berlanjut. Vel dan Dora menunjukkan kekuatan baru berkah dewa perang mereka dengan mudah mengalahkan monster B-Rank dan Giant Hornet. Tiba di lantai 29, tepat sebelum boss room, Mukoda memutuskan istirahat total. Tujuannya? Memberikan buff status maksimal kepada Jumanya sebelum melawan bos Mukoda mengeluarkan daging sapi Wagyu A5 dari Net Super, Yakitori, Roast Duck, dan berbagai daging premium lainnya. Setelah makan daging dari dunia nyata, status Vel dan Dora-chan melonjak drastis. Buff Wagyu memang tak tertandingi, meskipun status Mukoda sendiri cuma naik sedikit, yang penting Jumanya kuat. Dengan buff maksimal dan Juma yang super bersemangat, parti Mukoda bersiap menghadapi bos lantai 30. Mukoda sadar dia punya skill complete defense, pertahanan total, dari Dewa Laut, meskipun dia tetap mengandalkan perisai pelindung Vel. Mukoda dan timnya langsung berhadapan dengan monster S-Rank, Basilisk.
Mukoda panik tapi Vel tenang, karena perlindungan ilahi membuatnya kebal racun. Sui dan Dora langsung menyerang, mengalahkan Basilisk dengan cepat. Mereka turun ke lapisan yang semakin gila. Di lapisan raksasa, Mukoda harus menjual superior potion dari Net Super seharga 15 koin emas untuk menyelamatkan parti petualang Areng yang terluka parah. Net Super memang penyelamat sekaligus mesin uang. Dungeon ini benar-benar absurd. Di lapisan 29, mereka sampai di area gurun pasir panas lengkap dengan siklus siang dan malam. Panasnya ekstrim. Vel harus mengeluarkan mana ekstra untuk memasang perisai melindungi Mukoda. Mukoda pun membalas dengan cheat terbarunya. Es krim big size dan air dingin dari Net Super untuk bertahan hidup di tengah gurun. Saat malam, suhu turun drastis. Mukoda memasak udon nabeyaki yang hangat dan lezat dan mengeluarkan selimut dari Net Super. Mukoda membuktikan persiapan isekai terbaik bukanlah pedang, tapi Net Super. Akhirnya, mereka mencapai lapisan terakhir dan bertemu bos dungeon, Behemoth. 4 bos terakhir. Vel menjelaskan, monster ini hampir kebal dari serangan fisik maupun sihir biasa. Mukoda, Vel, dan Dora menyerang tanpa henti. Tapi bintangnya adalah Sui. Sui menggunakan larutan asamnya untuk melemahkan kulit Behemoth. Serangan gabungan Juma pun berhasil menembus pertahanan Behemoth. Mereka berhasil mengalahkan Behemoth dan mendapatkan pedang sihir yang langka. Untuk merayakan keberhasilan yang luar biasa ini, Mukoda mengadakan pesta gorengan all out. Mereka menyantap free chicken Yanyom dan honey mustard, kushikatsu, gorengan tusuk, dan American dogs, corn dogs. Pesta ini adalah bukti. Tidak ada yang lebih nikmat selain makanan Net Super setelah mengalahkan final boss. Setelah bantai-bantai di lantai terbawah, Mukoda dan Familiars akhirnya keluar dari dungeon. Guildmaster shock berat karena mereka berhasil menaklukkannya. Tapi tunggu dulu, laporan harta karun dan kotak permata mimik yang langka ditunda. Kenapa? Karena Vel udah kebelet makan daging. Lah dungeon hilang sudah. Mukoda menikmati ritual mandi dan menyeruput kopi susu buah dari Net Super. Cuma dia harus pusing karena Vel nggak mau mandi. Katanya, Vel bau kayak binatang. Baru juga santai, tiba-tiba ada keributan. 2 bocil, Daryl dan Iris, diserang orc. Santai, ada Dora-chan. Dengan sekali gebuk, orc langsung KO. Tapi ternyata ada kisah haru di balik itu. Mereka jauh-jauh datang cuma buat cari uang dari mengumpulkan tanaman herbal untuk mengobati ibu mereka yang sakit parah. Healing magic biasa nggak mempan, mereka butuh pendeta kelas atas dari ibu kota. Sedihnya, Mukoda tahu 1 orc nggak ada harganya. Mukoda langsung ambil alih. Bukan cuma nyawa yang diselamatkan, tapi perut juga. Dia bikin burger tsukimi teriyaki kokatris. Daging kokatris yang dilumuri saus teriyaki dengan bawang bombay manis dan telur setengah matang. Daryl dan Iris makan dengan lahap banget. Momen ini bikin haru sekaligus bikin Mukoda sadar dia udah dipanggil paman Vel gak mau ketinggalan ngejek. Gak cukup kasih makan, Mukoda ingin menyembuhkan ibunya. Potion biasa gak bisa. Solusinya? Tentu saja. Elixir. Vel bilang itu bisa menyembuhkan penyakit apapun. Mukoda teringat dia punya bahan supernya, darah dan hati Earth Dragon. Si jenius Sui langsung diminta sintesis. Sambil nunggu elixir jadi, Mukoda nggak tinggal diam. Dia bikin sup susu, kedelai kaya isi yang bernutrisi dan mudah dicerna buat sang ibu. Dan jeng-jeng, Sui berhasil, elixir jadi. Setelah ngebut ke kota pakai Vel, Mukoda membuat keputusan yang mengejutkan. Daripada ngasih gratis, dia membuat transaksi bisnis. Dia menjual elixir seharga 1 orc yang dibawa Daryl. Plus, sup susu kedelai jadi bonus pelayanannya. Ini bukan cuma transaksi, tapi pelajaran hidup. Daryl terinspirasi dan berjanji akan menjadi pedagang sukses seperti Mukoda.
balik lagi ke Mukoda, saatnya cek hasil dungeon. Fail. Level 921. Gila. Dora-chan. Level 160. Lumayan. Sui. Level 88. Naik 4 kali lipat. Si kecil Sui emang paling ngeri. Mukoda cuma net super plus 1. Tapi ini bukan kekalahan. Net super plus 1 membuka tenan baru. Pilihan antara toko kue atau toko minuman keras. Tentu saja Mukoda pilih toko kue demi sang familiar kecil. Akhirnya, kue-kue spesial dari dunia modern, mulai dari Mont Blanc sampai custard pudding, masuk ke dunia lain. Fail, Dora-chan, dan Sui kalap makan. Tapi sayangnya, toko kue juga punya restock terbatas, bikin ngakak. Mukoda cuma menyesal kenapa nggak dari tadi dia buka tenant ini biar bisa kasih kue buat Daryl dan Iris. Ibu Daryl minum eliksir dan langsung sembuh total. Mereka makan sup Mukoda dan Daryl berjanji akan bekerja keras.